5:22-27 Efesus 5:22-27 Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, yaitu tubuhnya, di mana dia adalah juru selamat. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula istri tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami, kasihilah istrimu, sama seperti Kristus mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, setelah menyucikannya dengan membasuhnya dengan air melalui firman, dan mempersembahkannya kepada dirinya sebagai gereja yang mulia, tanpa noda atau kerut atau hal seperti itu, tetapi suci dan tidak bercacat. Efesus 5:22-27 Efesus 5:22-27 Yesus sebagai suami. Hubungan antara Yesus dan komunitas Kristen diibaratkan seperti hubungan suami istri. Hai istri-istri, serahkan dirimu kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja, tubuhnya, di mana dia adalah juru selamat. Sekarang, sama seperti gereja tunduk kepada Kristus, demikian juga wanita harus tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Suami mengasihi istrimu, sama seperti Kristus mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya untuk menguduskannya, untuk menyucikannya dengan membasuhnya dengan air melalui firman, dan mempersembahkannya kepada dirinya sebagai gereja yang bercahaya, tidak bercacat atau berkerut atau bercela lainnya, tetapi kudus dan tidak bercacat. Efesus 5:22-27 Namun karena pengaruh feminisme, banyak masyarakat saat ini yang salah mengartikan peran suami dan istri. Hubungan Yesus dengan gerejanya diibaratkan dengan sebuah pernikahan, tetapi sebuah pernikahan sangat berbeda dari konsep pernikahan egaliter yang begitu lazim dalam masyarakat modern. Banyak yang dapat dipelajari tentang hubungan antara Kristus dan orang Kristen dengan merenungkan apa yang Alkitab ajarkan tentang hubungan perkawinan, dan kebalikannya juga benar. Pertama, sehubungan dengan peran suami sebagaimana tercermin dalam Kristus, perhatikan bahwa tujuan utamanya bukanlah untuk membuatnya bahagia tetapi untuk membuatnya kudus. Kekudusan pengudusan adalah tujuannya. Dia tidak hanya mentolerir dosanya, dia menghilangkannya. Dia tidak hanya memaafkan, dia membersihkannya sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi melakukan dosa, tetapi mempraktikkan kesalehan. Karena kasih karunia Allah yang membawa keselamatan telah dinyatakan kepada semua orang. Itu mengajarkan kita untuk mengatakan, tidak, pada kefasikan dan nafsu duniawi, dan untuk menjalani kehidupan yang terkendali, lurus, dan saleh di zaman sekarang ini, sementara kita menunggu untuk kebaikan, harapan yang terberkati, penampakan yang mulia dari Allah dan Juru Selamat kita yang agung Yesus Kristus, yang menyerahkan dirinya bagi kita, agar ia dapat menebus kita dari segala kejahatan, dan menyucikan bagi dirinya umatnya sendiri, yang bersemangat untuk berbuat baik. Titus pukul 2:11-14 Mari kita bersukacita dan memberinya kemuliaan. Karena pernikahan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah mempersiapkan dirinya. Linen halus, cerah dan bersih, diberikan kepadanya untuk dipakai. Lenan halus melambangkan tindakan benar orang-orang kudus. Kemudian malaikat itu berkata kepadaku, tuliskan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Dan dia menambahkan, ini adalah firman Tuhan yang benar. Wahyu 19:7-9, Aku cemburu padamu dengan kecemburuan yang saleh. Aku berjanji padamu untuk seorang suami, kepada Kristus, sehingga aku bisa menghadirkanmu sebagai perawan murni kepadanya. 2 Korintus 11, 2 aspek Alkitabiah lainnya dari sifat seorang suami adalah perhatian. Suami-suami, cintailah istrimu dan jangan keras pada mereka. Kolose pukul 3:19, suami-suami, demikian juga, berhati-hatilah ketika tinggal bersama istrimu, dan perlakukan mereka dengan hormat sebagai pasangan yang lebih lemah. 1 Petrus 3:7 Jadi Kristus mempertimbangkan kelemahan kita dan tidak secara khas bersikap keras terhadap orang Kristen. Namun, dia menegur dan tidak memaafkan dosa. Atribut-atribut ini dapat dilihat tidak hanya ketika dia berbicara dan bertindak melalui para rasulnya, tetapi juga ketika dia berbicara langsung kepada gereja-gerejanya di pasal-pasal awal kitab Wahyu. Sementara beberapa dia mendorong, yang lain dia menegur, tetapi dia menasihati semua untuk tinggal di dalam dia dan bertekun dalam kekudusan. Salah satu ciri retorikanya yang dapat menjadi tantangan bagi para suami saat ini adalah bahwa dia jujur dan terbuka tentang penilaiannya terhadap tunangannya.
Nah, dalam konsep pernikahan yang alkitabiah, suami menempati posisi otoritas yang sah atas istrinya. Peran istri adalah salah satu pelayanan dan kepatuhan dalam semua bidang kehidupan. Dia memiliki peran bawahan dalam pernikahan, meskipun saat ini hanya sedikit yang memiliki kerendahan hati untuk menerima konsep seperti itu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sendiri, seperti yang sepatutnya di dalam Tuhan. Kolose pukul 3:18 Keintiman kita dengan Kristus adalah fungsi dari ketaatan kita. Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan." Yohanes pukul 15:14 dan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yohanes pukul 14:21 Apa yang paling dihargai Kristus dalam diri orang Kristen sangat mirip dengan apa yang diajarkan Alkitab tentang kecantikan seorang istri. Kecantikan Anda tidak boleh datang dari perhiasan luar seperti rambut yang dikepang dan memakai perhiasan emas dan pakaian yang bagus. Melainkan, itu harus dari diri Anda sendiri, kecantikan yang tidak dapat binasa dari jiwa yang lembut dan damai, yang sangat berharga di hadapan Allah, karena begitulah wanita-wanita kudus zaman dahulu, yang menaruh harapannya kepada Allah, biasa mempercantik diri. Mereka tunduk pada suaminya sendiri. 1 Petrus 3:3-5 ini kontras dengan istri yang memberontak dan menjengkelkan. Lebih jauh lagi, kami mencatat bahwa bukan sekadar menaati perintah-perintah Kristus, tetapi sikap dalam melakukan itu yang penting baginya. Aspek lain dari pernikahan adalah untuk seumur hidup. Ini, sampai maut memisahkan kita. Dan dengan demikian, ada rasa aman dan komitmen dalam hubungan seperti itu yang tidak ditemukan dalam persahabatan biasa. Menurut undang-undang, seorang wanita yang sudah menikah terikat dengan suaminya selama dia hidup, tetapi jika suaminya meninggal, dia bebas dari hukum perkawinan. Jadi, jika dia menikah dengan pria lain selama suaminya masih hidup, dia disebut berzinah. Tetapi jika suaminya meninggal, ia bebas dari hukum itu dan ia tidak berzinah, sekalipun ia kawin dengan laki-laki lain. Jadi, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati menurut hukum melalui tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik yang lain, yaitu Dia yang telah bangkit dari antara orang mati, supaya kita menghasilkan buah bagi Allah. Roma 7:2-4 Kami juga mencatat di sini analogi antara melahirkan anak dalam pernikahan dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Anak-anak adalah produk sampingan alami dari pernikahan, dan demikian pula kesuburan bagi Allah adalah produk sampingan dari tinggal kita di dalam Kristus. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Jika seseorang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan menghasilkan banyak buah." Yohanes 15:5 Pertanyaan diskusi apa peran suami dalam pernikahan berbeda dengan istri? Kesalahpahaman apa yang mungkin dimiliki orang tentang peran suami karena pengaruh budaya? Dalam perannya sebagai suami, apa yang Yesus lihat sebagai pekerjaannya? Apa yang paling dihargai Kristus dari mempelai wanitanya? Dan apa yang diharapkan dari mempelai wanitanya? Bagaimana seseorang dapat mencapai lebih banyak keintiman dengan Kristus? Apa aspek lain dari pernikahan yang dapat diterapkan pada hubungan antara Kristus dan gereja?